Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Pada saat ini kami dari kelompok 10 akan memberikan penjelasan mengenai materi dan hasil presentasi kami, yaitu tentang penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Sebelum kita masuk pada materi dan pembahasan, perkenalkan kami kelompok 10 terdiri atas 5 anggota. Yang pertama Marcelia Tongliu, kemudian Melvin Timothy, kemudian Reynald Kusoi, saya sendiri, Andi Wiswati, dan yang terakhir ada Dita Baru. Kita masuk pada bagian pertama mengenai pemahaman awal. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan atau disclosure secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian tujuan pelaporan kinerja ada dua, yaitu yang pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kemudian yang kedua, sebagai upaya untuk perbaikan dan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelaporan. Kemudian penjelasan mengenai LKJIP telah termuat dalam Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Adapun tujuan dari laporan kinerja instansi pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Untuk sistematis penulisan LKIJP-nya adalah untuk bab 1, yaitu pendahuluan. Bagian ini isinya tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika. Untuk bab 2, perencanaan kinerja. Di bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan. Yang berikut bab 3, akuntabilitas kinerja. Di bab ini diuraikan terkait dua hal, yaitu yang pertama, capaian kinerja organisasi, dan yang kedua, realisasi anggaran. Untuk yang capaian kinerja organisasi, bagian ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Nah, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja, yaitu yang pertama, membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Yang kedua, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Yang ketiga, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Dan yang keempat, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. Yang kelima, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan juga peningkatan atau penurunan kinerja secara alternatif solusi yang telah dilakukan. Yang keenam, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Nah, kalau tadi itu capaian kinerja organisasi, sekarang kita masuk pada realisasi anggaran. Pada bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Selanjutnya bab 4, bab penutup. Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada lampiran, berisi perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu. Selain dari sistematika penyusunan LKJLP, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait upaya-upaya dalam penyusunan LKJLP, antara lain yang pertama ada pelaporan dan evaluasi harus berfokus pada perencanaan yang telah disusun. Yang kedua ada penguraian faktor keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketiga ada berfokus pada hasil dan rencana aksi yang telah disusun. Selanjutnya ada penyajian bab 3, akuntabilitas kinerja.
Pada tabel pencapaian kinerja, di sini kita bisa lihat ada sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan pencapaian. Dan pada tabel perbandingan realisasi kinerja ada sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi. Dan pada tabel perbandingan realisasi kinerja ada sasaran strategis, indikator kinerja, target akhir, realisasi, dan tingkat kemajuan. Pada tabel perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional, ada sasaran strategis, indikator kinerja, realisasi tahun 2015, realisasi nasional, dan keterangan. Kemudian yaitu penyajian data kinerja. Penyajian data bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama naratif, tabel, dan grafis. Kemudian ada kombinasi di antara ketiganya. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Kinerja dalam rangka untuk menjamin pengumpulan data yang akurat dapat diandalkan dan tepat waktu. Setiap instansi pemerintah harus mengembangkan strategi yang tepat untuk melakukan pengumpulan data kinerja. Untuk itu maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama definisi data. Definisi data harus dikembangkan guna memperlihatkan atau mengidentifikasikan atribut-atribut yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari laporan yang akan dihasilkan. Kedua, dokumentasi proses. Proses pengumpulan data harus didokumentasikan guna mengidentifikasi bagaimana data tersebut akan dikumpulkan. Dokumentasi sumber data. Suatu titik kritikal dalam sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja adalah pencatatan mengenai sumber diperolehnya data kinerja. D. Pengolahan data. Desain dari sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai pengolahan yang dilakukan terhadap data untuk disusun menjadi sebuah laporan. E. Faktor-faktor yang akan dijelaskan. Setiap konteks atau prosedur dalam informasi kinerja hendaknya diperlakukan sebagai faktor-faktor yang akan metode pengumpulan data. Yang pertama, sensus. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung, mailing system, atau cara lain dalam waktu tertentu, di mana pencacahan dilaksanakan secara lengkap terhadap semua unit observasi dalam populasi. Yang kedua, survei. Cara pengumpulan data yang dilakukan sama seperti sensus, hanya unit observasi yang diteliti atau dibaca hanya sebagai dari populasi. Sampel yang diharapkan dapat mewakili karakteristik seluruh elemen dalam populasi. Yang ketiga, registrasi sesaat merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip atau mencatat data statistik atau data indikator yang tersedia di pihak atau instansi lain. Yang keempat, registrasi kontinu merupakan proses registrasi atau pencatatan informasi tertentu dari suatu kegiatan atau program yang dilakukan secara kontinu dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Baik, demikianlah presentasi kami pada video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 10 izin pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.